Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab. Jadi sekarang kita akan lanjutkan cerita Nabi Syuaib alaihissalam pada pertemuan yang kedua sekaligus terakhir dari kisah Nabi Syuaib. Jadi kisahnya beliau ini tidak begitu panjang. Tidak ada begitu banyak literatur yang menceritakan juga. Jadi sangat terbatas selain daripada yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jawaban kaumnya Nabi Syuaib, kaum Aikah, penduduk Aikah. Wa qad daqqaqa azkiyahum fi tafsir hadhihi ad-da'wah wa ta'liliha, dan sungguh telah mempelajari oleh orang-orang cerdas di antara mereka di dalam mentafsirkan ajakan dakwah daripada Nabi Syuaib wa ta'liliha, dan mengemukakan alasannya. Wa qalu fi tihin wa zahwin, dan mereka berkata di dalam kesombongan dan keangkuhan, ka'annahum iktashafu sirran, seakan-akan mereka telah menyingkap satu rahasia, fakul lugza, atau mereka telah membuka satu misteri. Qalu ya Syuaib, mereka berkata, wahai Syuaib, as-salatuka ta'muruka an tatruka ma ya'budu abauna, apakah salatmu itukah yang membuatmu memerintahkan kepada kami untuk untuk kami tinggalkan ma ya'budu abauna, apa yang menyembah oleh bapak-bapak kami dahulu, au naf'alu fi amwali ma nasya, atau salatmu itukah yang melarang kami berbuat apa saja di dalam harta kami. Innaka la antal halimur rasyid, sungguh engkau itu benar-benar orang yang sabar dan cerdas. Masihlah dipuji Nabi Syuaib. Syuaib yashrahu da'watahu, Nabi Syuaib menjelaskan dakwahnya. Wa talattafa lahum Syuaib, dan Nabi Syuaib masih berlaku lembut kepada mereka. Falam yaksu walam yaghdab, maka ia tidak kaku dan tidak juga marah. Wa afhamahum, dan beliau Nabi Syuaib mencoba memberikan pemahaman kepada mereka, annahu, bahwasanya ia mahamalahu, apa yang ia bawa, ala hadhihi dakwah, atas ini dakwah, wan nasihah, dan atas ini nasihat, ba'da samtin tawilin, setelah diam yang lama. Diamnya maksudnya setelah membiarkan kaum Aikah itu terus berbuat kerusakan dan belum diperintahkan untuk memperingatkan kepada mereka dalam waktu yang panjang. Wa adamit ta'arudin, dan ketiadaan penentangan, lima kanu alaih, bagi apa-apa yang mereka berlaku atasnya, min akhlaqin fasidatin, daripada akhlak yang rusak, wa tasarrufatin jaizatin, dan di dalam menjelaskan atau membelanjakan di dalam harta mereka yang boleh jaizah, illa ma akramahullahu bihi akhiran, kecuali apa yang Allah muliakan dengannya harta itu akhiran, di dalam pengakhirannya, bin nubuwati wal wahyi, dengan kenabian dan wahyu. Wa ma syarahahu lahu, dan apa yang Allah jelaskan baginya Nabi Syuaib, sadrahu, akan dadanya, wa atahu nuran, dan memberikannya sebuah cahaya, min indihi, dari sisinya Allah, wa annahu, dan bahwasanya ia Nabi Syuaib itu la yahmiluhu, tidak membawa ia pesan-pesan itu, wa annahu la yahmiluhu, dan bahwasanya ia Nabi Syuaib tidak membawanya harta itu, ala dzalikal hasad, akan yang demikian itu akan kehasadan. Faqad aghnahu Allah, maka sungguh Allah telah mencukupkan akan Nabi Syuaib, wa razaqahu, dan memberikannya rizki halalan thayyiba, yaitu rizki halal dan thayyiba. Wa annahu bidzalika sa'idun, dan bahwasanya Nabi Syuaib itu akan yang demikian rezeki yang halal sudah dicukupkan, itu bahagia Nabi Syuaib, hani'un nafsi, tenang jiwanya, rakhiyul bali, tenang juga pikirannya, syakirun lillah, beliau itu bersyukur
sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala bil qalbi wal lisani, dengan hati dan lisannya. Jadi disifatkan bahwa Nabi Syuaib itu seorang yang banyak bersyukur dan bahagia dengan pemberiannya, dan bahagia dengan pemberian Allah. Summa annahu la yanhahum an amrin wa yartakibuhu. Kemudian beliau tidak melarang daripada mereka itu, daripada satu urusan, wa yartakibuhu, dan mereka melakukannya, wa yamna'uhum min syai'in, dan ia melarang kepada mereka daripada melakukan sesuatu, wa ya'tihi, maka ia mendatanginya. Jadi seperti anak kecil lah gini, dilarang tetapi dilakukan, dicegah tetap saja dilakukan. Wa annahu, dan bahwasanya ia laisa minal ladzina ya'muruna an-nas, bahwa tidaklah daripada orang-orang yang mereka menyuruh kepada orang-orang bil birri, dengan satu kebaikan, wa yansawna anfusahum, dan mereka melupakan diri mereka, wala minal ladzina yaquluna ma la yaf'alun, dan bukan pula dari orang-orang yang mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Innama yuridu islahahum, hanya sanyalah ia Nabi Syuaib itu hanya menginginkan islahahum, perbaikan mereka, wa is'adahum, dan menginginkan kebahagiaan mereka, wa inqadahum minal adab, dan menyelamatkan mereka daripada azab Allah, allazi yuhalliqu ala ru'usihim, yang akan mencukur kepala-kepala mereka, wa innal fadla kullah, dan sungguh keutamaan, kelebihan itu semuanya, yarji'u ilallahi ta'ala, akan kembali kepada Allah Ta'ala, wa alaihi i'timaduhu, dan kepada Allah lah mereka berpegang. Qala ya qaumi ara'aytum, wahai kaumku, apakah kamu melihat, in kuntu ala bayyinatin, jika aku di atas kebenaran, di atas satu bukti, min rabbi, daripada Tuhanku, wa razaqani, dan ia memberikan aku rezeki, minhu, darinya, rizqan hasanan, akan satu rezeki yang baik, wa ma uridu an ukhalifakum, dan tiadalah aku ingin itu menyelisihi kalian, ila ma anhaakum anhu, kepada apa yang aku larang kalian darinya. In uridu illal islah, tidaklah aku menginginkan kecuali satu perbaikan, mastata'tu, sebisa dan semampuku, wa ma taufiqi, dan tiadalah datang taufikku itu illa billah, kecuali dengan perantara Allah. Alaihi tawakkaltu, kepadanya Allah lah aku berserah diri, wa ilaihi unib, dan kepadanya lah aku nanti akan kembali. Ma nafqahu katsiran mimma naqul, kami itu tidak mengerti kebanyakan apa yang kamu katakan wahai Syuaib. Wa tajahalal qaum, dan merasa masa bodoh lah kaum itu, ma'aradahu Syuaib, itu sesuatu yang Syuaib tidak inginkan, ka'annahu kana yatakallam, seakan-akan beliau itu berbicara, ma'ahum, bersama mereka, fi lughatin ajnabiyatin, di dalam bahasa yang asing. Jadi seolah-olah tidak didengarkan, seolah-olah beliau itu berbicara dengan bahasa yang asing, ma'annahu ibnul balad, beserta bahwasanya dia itu adalah penduduk asli. Maksudnya padahal bahasa yang digunakan itu bahasa yang sama dengan mereka. Wa akhul qaum, dan beliau itu adalah saudara sekaumnya. Wa ka'annahu kana ghairu mubinin fi kalamihi, dan seakan-akan beliau itu bukan orang yang bisa menjelaskan dengan jelas, fi kalamihi, di dalam pembicaraannya, di dalam kalamnya, di dalam ucapannya. Ghairu mufsihin, bukan orang yang fasih di dalam menjelaskan. Ma'annahu min ablagihim, beserta ada bahwasanya beliau itu adalah orang yang fasih, orang yang paling fasih di antara mereka, kalaman, di dalam berbicara. Nah, padahal Nabi Syuaib itu adalah orang paling fasih di antara mereka, tetapi karena penolakan mereka, nah mereka tidak mendengarkan apa yang beliau ucapkan. Wa ansa'ihim bayanan, mungkin sama artinya dengan ablagihim ini, di dalam menjelaskan. Wa hakadza yaqulun nas, dan begitulah apa yang diucapkan para manusia, idza kabirat alaihimun nasihah, apabila menjadi besarlah atas mereka itu satu nasihat,
mungkin besar masalahnya lah gitu. Wasyaqqa alaihimul amal, dan sulitlah bagi mereka itu di dalam mengamalkan nasihat. Syuaib yata'ajjaba min qaumihi. Nah, Nabi Syuaib keheranan dengan tingkah kaumnya. Wa ta'allalu bidhafihi, dan mereka membuat satu alasan bidhafihi, dengan lemahnya. Mungkin ini lemahnya tubuh atau lemahnya tidak ada backupnya lah, mungkin kan dipandang tidak ada backup gitu. Wa wahdatihi, dan dipandang sendirinya Nabi Syuaib itu. Wa annahu laula ashiratuhu, dan bahwasanya Syuaib itu jikalau tidak ada keluarganya, wa qarabatuhum, dan kerabat-kerabat mereka, lahu baginya Syuaib itu, la rajamuhu bil hijarah, mereka akan merajam Nabi Syuaib itu dengan batu. Akan tetapi tidak jadi karena mempunyai kerabat-kerabat yang peduli mungkin kepada beliau. Wa takhallasu minhu, dan kalau sudah dirajam mereka akan terbebas darinya, tidak akan direcoki lagi lah gitu. Wa qad istankara dzalika Syuaib, dan sungguh telah mengingkari yang demikian itu oleh Nabi Syuaib. Wa ta'ajjaba, dan ia merasa heran, min an yakuna Allahul Azizul Qadir, dari bahwasanya Allah saja yang maha perkasa, yang lagi maha kuasa, wal qawiyul qahir, dan maha kuat dan maha memaksa, ahwana alaihim, itu dipandang rendah kepada mereka, min ashiratin, daripada keluarganya beliau. Jadi kan mereka tidak merajam beliau karena keluarga, bukan karena Allah. Jadi seolah-olah Allah itu lebih rendah daripada keluarga. Hiya, dan dia keluarga itu, urbatun, itu mereka itu bisa ditimpa dalam amrad, bagi penyakit-penyakit, wal halaki, dan mereka bisa binasa, wal dha'fi wal ajzi, dan mereka itu lemah dan tidak berdaya. Jadi Allah itu kebalikan daripada mereka. Qalu ya Syuaib, mereka berkata, wahai Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul, kami itu tidak paham kebanyakan apa yang engkau ucapkan. Wa inna lanaraka fina dha'ifa, dan sungguh kami melihatmu itu di antara kami itu kamu itu orang yang lemah. Walaula rahtuka, dan jikalau tidak ada keluargamu, la rajamnaka, kami akan rajam kamu. Wa ma anta alaina bi'aziz, dan kamu itu tidaklah di antara kami itu orang yang mempunyai kedudukan. Kamu itu tidak ada harganya lah gitu. Qala ya qaumi. Nah, jadi Nabi Syuaib berkata, wahai kaumku, arahti a'azzu alaikum, apakah keluargaku itu lebih mulia menurut pandangan kamu minallah, daripada Allah? Wattakhaztumuhu, dan kalian menjadikan Allah itu wara'akum, di belakang kalian, zuhriyah, terbuang. Inna rabbi bima ta'maluna muhit, sungguh Tuhanku itu meliputi, mengetahui dengan apa saja yang kalian kerjakan. As-sahmul akhir, ini jurus terakhir lah gitu. Walamma inqata'at hujjatuhum, dan manakala telah terputuslah hujjah mereka. Jadi kebanyakan dari kisah-kisah Nabi itu, kaumnya itu yang menentang pasti akan terputus hujahnya, karena Nabi itu adalah orang-orang yang cerdas yang diutus oleh Allah. Atlaqus sahma, mereka melemparkan satu busur al-akhir, satu jurus yang terakhir. Alladzi atlaqahul mutakabbirun, yang jurus itu sering dikeluarkan lah gitu orang-orang yang sombong, min kulli ummatin, daripada tiap-tiap umat, ala nabihim, yang dikeluarkan jurus itu kepada nabinya untuk menyakiti nabi mereka, wa atbahi, dan menyakiti pengikut-pengikut para nabi itu. Qala al-mala'u alladzina istakbaru, mereka berkatalah orang-orang yang mereka itu sombong, min qaumihi, daripada kaumnya, lanukhrijannaka, kami akan mengusir kalian, ya Syuaib, wahai Syuaib, walladzina amanu ma'ak, dan kami akan mengusir orang-orang yang beriman bersamamu, min qaryatina, daripada desa kami, daripada kawasan kami akan usir kalian. Aw la ta'udunna fi millatina, atau kami tidak akan mengusir kalian jika kalian itu kembali di dalam agama kami, agama nenek moyang kami. Kalau kamu kembali ke agama kami tidak akan usir kalian. Qala, berkatalah Nabi Syuaib, awalau kunna karihin, apakah kalian akan tetap mengusir kami walaupun kami tidak suka itu?
hujjatan qati'atan, hujjah yang terputus. Fakana jawabuhu jawab fukhurin bidinihi, adalah jawabannya mereka itu adalah jawaban kesombongan bidinihi dengan agamanya, ghayurin ala aqidatihi, yang cemburu atas akidahnya, dhamirihi, dan apa yang ada di dalam hatinya. Qala awalau kun, jadi di sini banyak ayat Al-Qur'an di sini yang diceritakan Nabi Syuaib. Qala awalau kunna karihin, apakah kalian akan mengusir kami walaupun kami tidak suka? Qad iftaraina 'ala Allahi kadziba, sungguh kami itu telah mengada-ngadakan kebohongan atas Allah, atas satu kedustaan. In udna, jika kami kembali kepada agama kami, fi millatikum, di dalam agama kalian, ba'da iznajjanallahu minha, setelah Allah selamatkan kami daripada agama nenek moyang kami. Wa ma yakunu lana, dan tiadalah kami baginya itu, an na'uda fiha, untuk kembali kepadanya agama itu, illa an yasha'allahu rabbuna, kecuali Allah Tuhan kami yang menghendakinya. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma, dan pengetahuan Tuhan kami itu meliputi segala sesuatu. 'Alallahi tawakkalna, kepadanya Allah lah kami bertawakal, berserah diri. Rabbana ftah bainana, wahai Tuhan kami, bukakanlah olehmu akan bainana, di antara kami, wa baina qaumina, dan di antara kaum kami, bil haqqi, dengan satu kebenaran, wa anta khairul fatihin, dan engkau itu maha pembuka. Bal qalu misla ma qala al-awwalun, bahkan mereka mengatakan semisal apa yang dikatakan oleh orang-orang terdahulu. Falam yanfa'hum dzalik, maka tidak bermanfaat yang demikian itu kepada mereka. Bal qalu misla ma qala al-awwalun, bahkan mereka mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang terdahulu. Apa yang dikatakan oleh orang terdahulu? Nah, ini ada qalu innama anta minal musahharin, mereka berkata, sungguhnya engkau itu daripada orang-orang yang terkena sihir. Wa ma anta illa basyarun mithluna, dan tiadalah kamu itu kecuali manusia seperti kami. Wa inna dhunnuka laminal kadhibin, dan kami menyangka kamu itu benar-benar dari orang-orang pendusta. Inilah ucapan-ucapan kompilasinya lah gitu. Fasqit alaina, maka turunkanlah atas kami, kisafan, akan gumpalan awan, minas samai, yang dari langit, minta hujan maksudnya ini. In kunta minas shadiqin, jika memang benar kamu itu orang-orang yang jujur. Akibatu ummatin, ini kesudahan umat, kazzabat nabiyaha, yang mendustakan nabinya. Wa kanatil akibatu wahidan, adalah nanti kesudahannya itu satu. Akibata kulli ummatin, kesudahan tiap-tiap umat, kazzabat nabiyaha, yang telah mendustakan akan nabinya. Wa kafarat bi ni'matillah, dan mengkufur terhadap nikmat Allah. Fa akhadathumur rajfah, dan gempa bumi menyambar mereka, terjadi kepada mereka. Fa asbahu fi darihim jasimin, maka jadilah mereka itu pada waktu pagi itu mati bergelimpangan di dasar mereka, di rumah mereka. Alladzina kazzabu Syuaiban, yaitu orang-orang yang telah mendustakan Syuaib. Ka'an lam yagnau fiha, seakan-akan mereka tidak pernah tinggal di desa mereka atau di rumah mereka, karena sudah hancur lah gitu. Alladzina kazzabu Syuaiban, orang-orang yang telah mendustakan Syuaib. Kanu humul khasirin, adalah mereka itu orang-orang yang rugi. Ballagar risalah wa addal amanah, nabi itu selalu menyampaikan apa yang diperintahkan, akan satu risalah, wa adal amanah, dan menyampaikan amanah. Wa kana sya'nu Syuaib, adalah keadaan Syuaib itu, sya'nu kulli nabiyyin, seperti keadaannya semua nabi. Ballagar risalah, yang menyampaikan risalah, wa adal amanah, dan menyampaikan amanah, wa aqamal hujjah, dan wa aqamal hujjah, dan membuat hujjah lah gitu, menjadikan satu hujjah.
Fatawalla anhum, maka berpalinglah Nabi dari mereka. Waqala, dan berkata, ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablagtukum, sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian risalati Rabbi, akan pesan-pesan Tuhanku, wa nasahtu lakum, dan aku telah menasihati kalian. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin, maka bagaimana aku bisa sedih atas perbuatan orang-orang yang telah kafir, orang-orang yang telah ingkar. Jadi Nabi Syuaib tidak sedikit pun sedih karena mereka itu adalah orang-orang yang sudah ingkar kepadanya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan bertemu di kisah Nabi Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.